Jadi kita ini sering menyatakan mencintai alam, mencintai lingkungan, tapi perilaku kita secara tidak sadar justru membunuh yang kita cintai. Kadang-kadang kita kan begini. Jadi perilaku kita itu justru menghancurkan yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku etik itu apa sih? Kata Leopold itu sederhananya, etik itu begini loh. Orang itu disebut berlaku etik, disebut berakhlak itu, yaitu ketika seseorang melakukan yang benar meskipun tidak seorang pun melihat. Bahkan meskipun ketika dia melakukan yang salah itu dianggap sah. Nah, itulah perilaku etik. Makanya kepada alam berlakulah akhlak atau etik. Berarti apa? Selalu mengedepankan sikap yang benar, perilaku yang benar. Meskipun tidak ada orang yang melihat. Meskipun tidak ada orang yang lihat, kita membuang sampah di sungai, kita tetap tidak membuang sampah di sungai. Itu namanya kita orang yang berakhlak. Bahkan meskipun melakukan yang salah itu ilegal. Misalnya, saya tidak tahu ya benar salahnya bagaimana secara legal, tapi kan dengar-dengar memang ada misalnya hak untuk menebang sebagian wilayah hutan, hak untuk membangun industri di sini yang mengancam kelestarian lingkungan, seandainya ada kasus-kasus seperti itu. Mungkin secara hukum itu legal. Tapi perilaku etik itu tetap lebih milih perilaku yang benar, seandainya pun dia boleh melakukan yang salah karena legal. Saya boleh kok menebang hutan di sini seluas-luasnya, saya pegang. Hak ini saya sudah dapat izin, sudah dapat sertifikatnya misalnya. Ya mungkin secara hukum, secara legal dia tidak salah, tapi secara etik harus dievaluasi lagi. Nah, jadi justru seorang yang berperilaku etik itu tidak milih perbuatan yang salah. Kalau ini memang jelas salah, meskipun dia boleh melakukan itu dan dianggap legal. Nah, ini definisi dari Leopold, karena kadang-kadang manusia itu dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingannya seringkali yang sifatnya salah ini diposisikan sebagai legal. Legal itu berarti sah. Ini mungkin kapan-kapan kita bahas tersendiri ya. Kadang-kadang memang ada kebenaran yang dilegalkan untuk pertimbangan tertentu. Ada kesalahan yang dilegalkan dengan pertimbangan tertentu. Nah, ini sering jadi problem, termasuk sikap terhadap lingkungan ini. Ya siapa tahu, misalnya tadi contohnya buang sampah di sungai. Wow, saya sudah dapat izin loh dari masyarakat, dari Pak Lurah, dari polisi, dari Bupati. Ini loh ada tulisannya, izin untuk khusus untuk keluarga saya boleh buang sampah di sungai. Ini misalnya, seandainya kita punya izin seperti ini pun, saya tidak akan buang sampah di sungai. Mengapa? Itu perilaku yang tidak etis. Nah, ini loh contohnya. Itulah kenapa Aldo Leopold lebih memilih istilah etika. Sehingga konsepnya dikenal sebagai land etik. Baik. Sekarang kita masuk ke Maxim. Maxim itu ini bukan yang saingannya Gojek itu ya. Maxim itu maksudnya ungkapan singkat, prinsip singkat, prinsip dasar yang dianggap sebagai pokoknya atau utamanya. Ini biasanya disebut maksim. Nah, maksimnya land etik yang pertama adalah a thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends to do otherwise. Sesuatu itu benar
kalau dia cenderung melestarikan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas hidup. Serta salah kalau punya kecenderungan sebaliknya. Jadi land etik itu rumus pertamanya adalah kalau saya melakukan sesuatu, ini mengacaukan integritas komunitas hidup sekeliling kita atau tidak. Mengacaukan stabilitas hidup sekeliling kita atau tidak. Mengacaukan, merusak keindahan lingkungan hidup sekeliling kita atau tidak. Ini jadi pertimbangan utama. Kalau sebaliknya, berarti tidak etis, tidak benar apa yang kita lakukan itu. Nah, ini maksim utamanya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun, ayo kita tengok ini merusak keseimbangan harmoni ekosistem sekelilingku atau tidak. Apapun itu, bahkan kadang-kadang kita tidak sengaja juga, coba kita perhatikan. Misalnya limbah-limbah yang kita buang, racun-racun yang kita pasang atau entah sengaja atau tidak kita sebarkan, kan begitu. Mungkin yang hari ini di rumahnya, apalah misalnya banyak tikusnya, misalnya ini contohnya yang simpel-simpel, yang kecil-kecil ya. Kemudian kita saking jengkelnya terus masang racun untuk para tikus itu. Itu sudahkah dihitung, dipertimbangkan misalnya dampaknya, apakah yang bisa menjangkau makanan itu hanya tikus, tidakkah nanti makhluk hidup yang lain di sekelilingnya juga terkena, mungkin kucing kita, mungkin ayam kita, mungkin apa dan seterusnya. Jadi perhatiannya ke situ. Kalau kita sedang mencuci, membuah limbahnya, ini kita buang kemana? Sudahkah terkontrol, tidak mengancam kelestarian makhluk-makhluk di sekeliling kita? Kalau kita buang air panas, kalau kita macam-macam. Jadi dari yang kecil-kecil ya, yang besar-besar mungkin yang punya perusahaan-perusahaan besar dengan limbahnya dan lain sebagainya, tolong diperhatikan ini. Apakah yang aku lakukan ini mengacaukan integritas, stabilitas, dan keindahan lingkungan sekelilingku atau tidak? Kalau tidak, berarti itu salah. Jadi berarti kita sedang melakukan sesuatu yang tidak etis. Kalau iya, melestarikan, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang benar. Jadi sederhananya itu. Nanti detail pelaksanaannya teman-teman harus belajar lagi untuk mengevaluasi tindakan-tindakan kita, sejauh mana efek dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekeliling kita. Jadi ini rumus pertama, maksim pertama. Maksim kedua, ajaran pokok kedua dari land ethic ini adalah the land ethic change the rule of Homo sapiens from conqueror of the land community to plain member and citizen of it. Jadi land ethic ini mengubah peran Homo sapien. Homo sapien ini berarti manusia, dari penakluk alam menjadi anggota atau masyarakat alam. Ini yang kedua. Jadi berarti yang kedua ini berhubungan dengan posisi dan makna diri kita. Dalam land ethic, diri kita ini diposisikan sebagai plain member and citizen. Plain itu artinya polos. Mungkin maksudnya adalah kita itu harusnya membuang semua atribut, memposisikan diri kita setara, sejajar dengan member yang lain. Jadi dengan anggota komunitas hidup kita yang lain. Itu namanya plain member and citizen.
tidak boleh lagi menjadi conqueror. Conqueror itu penakluk. Cirinya penakluk itu dua. Yang pertama adalah arogan. Arogan itu sombong. Merasa besar, merasa yang paling penting. Ini bolak-balik di ngaji filsafat jadi tema tentang betapa negatifnya orang yang sombong, betapa negatifnya orang yang merasa dirinya paling penting, paling pinter, paling bisa. Termasuk juga sebenarnya kalau kemarin-kemarin kan ilustrasinya selalu antar manusia. Ternyata sekarang juga kesombongan di hadap alam semesta, di hadapan lingkungan sekeliling kita juga menunjukkan karakter yang negatif juga. Perilaku conqueror itu dengan arogansinya biasanya memposisikan dirinya sebagai master dan memposisikan alam sebagai slave. Memposisikan dirinya sebagai juragan, alam semesta sebagai budaknya. Nah, ini profil yang harus dihindari menurut land ethic, etika tanah. Kita harus memposisikan diri kita seperti anggota biasa dari komunitas sekeliling kita. Makanya istilahnya plain member and citizen. Cirinya apa plain member and citizen itu? Yang pertama humility dan yang kedua respect. Humility itu kerendahan hati, respect itu penghormatan. Jadi lawannya arogan itu humility, tidak merasa sombong, tidak merasa yang paling tinggi, yang paling jago, yang paling dahsyat, enggak. Kita ini sama, wong kita itu juga banyak butuh alam. Kalau alam mogok memberi kita fasilitas-fasilitas untuk hidup, ya kita mungkin selesai juga jadi manusia dalam hidup kita. Kalau air tidak mau lagi menyuplai hidup kita, kalau udara demo tidak mau lagi mendukung hidup kita, bahkan kalau padi, tanaman tidak mau menyuplai hidup kita, ya wassalam kita sebagai manusia. Makanya sering saya bilang manusia itu tidak pantas untuk sombong. Jangankan kebutuhan pada manusia yang lain, kebutuhan pada makhluk-makhluk di luar manusia ternyata juga tinggi. Kita ini butuh air, kita ini butuh udara, kita butuh makanan, baik yang nabati maupun hewani. Berarti kita ini tidak sebesar yang kita bayangkan. Wong kita membutuhkan itu semua. Maka arogansi itu tidak pantas. Bukan template-nya manusia, bukan default-nya manusia. Makanya di banyak ayat, di banyak hadis selalu disebut betapa buruknya sikap arogan, sikap sombong. Malam ini ternyata juga sombong di hadapan alam itu menunjukkan juga kerendahan kita sebagai manusia. Harusnya kita ini respect dan menghargai alam. Wong kita butuh mereka. Ditinggal mereka kita tidak akan bisa hidup. Baik, jadi ini maksim kedua. Rumus pokok kedua. Rumus pokok yang pertama tadi, apapun tindakan kita, ukurannya adalah integritas, stabilitas, dan keindahan lingkungan hidup. Rumus kedua adalah kita harus meninggalkan sikap sebagai conqueror, penakluk yang menjajah, menjadi plain member and citizen, menjadi anggota biasa yang setara di tengah komunitas kita. Jadi pokoknya ini berarti yang disebut land ethic itu. Oke, kita lanjutkan. Masih kuat ya? Ini sudah libur lama ini. Ini kalau saya genjot langsung ngaji 2 jam, semoga tidak kaget ya. Biasanya kalau teman-teman memang sukanya ngambil yang pendek-pendek kan, banyak itu di YouTube yang dipotongi pendek-pendek. Ya monggo saja, tapi ada baiknya
secara bertahap, meskipun tidak bisa langsung secara utuh mengikuti kajiannya, didengarkan secara utuh sejak awal sampai akhir untuk menghindari salah paham. Baik, ya kalau memang sudah tidak kuat, ini sudah 1 jam lebih saya bicara, ya boleh nanti di skip, besok dilanjutkan didengar lagi. Tapi saya akan tetap bicara sampai jatahnya nanti kurang lebih 2 jam. Ya semoga mungkin untuk yang pertama kurang-kurang dikit, tidak apa-apa ya. Biar teman-teman tidak terlalu capek. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada konsep yang terkenal sekali dari Aldo Leopold, itu namanya land pyramid. Piramida tanah. Jadi ini istilahnya Leopold di lingkungan sekeliling kita. Itu kan ada banyak makhluk, biotik maupun abiotik. Ini dia punya struktur yang bentuknya piramid. Bentuknya piramid itu berarti yang bawah lebih luas, yang atas lebih sedikit. Nah, ini mungkin memahaminya mudah lah, apalagi kalau teman-teman dulu pernah sekolah di SD, SMP, SMA, itu kan ada teori tentang rantai makanan. Rantai makanan itu ya nanti berarti piramida ini memang bisa dipahami sebagai rantai makanan kalau dibaca dari bawah. Makanya level yang paling bawah itu adalah tanah dan binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Cacing dan kawan-kawan itu ada di bawah. Di atasnya sedikit itu tumbuh-tumbuhan yang mengalami fotosintesis. Di atasnya dikit itu pemangsa tumbuh-tumbuhan, ya termasuk belalang, burung, dan lain sebagainya. Kemudian di atasnya ada binatang pemangsa level sebelumnya yang memangsa binatang kecil seperti burung, belalang, dan lain-lain. Terus misalnya ular, katak, itu kan ada di atasnya. Dan yang paling atas itu adalah pemangsa yang paling tinggi, mungkin harimau, serigala, dan lain-lain. Ini namanya land pyramid. Ini persis sebenarnya seperti rantai makanan yang dulu kita pelajari di sekolah-sekolah. Pelajaran apa sih dari land pyramid ini? Land pyramid ini mengajarkan kita bahwa di sekeliling lingkungan kita ini ada banyak bagian, ada banyak makhluk biotik maupun abiotik yang masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Ada yang bagian memberi, ada yang bagian mengolah, memanfaatkan, ada yang bagian memperbarui, ada yang bagian mengembangkan, dan lain sebagainya. Ini kalau dipotong di salah satu level akan membahayakan bagi kelestarian lingkungan itu. Mesti merusak. Itu yang disebut tadi, munculnya kekacauan, ketidakharmonisan, kemudian kehancuran semuanya. Kalau ini kacau urutannya, kacau level-levelnya, bahkan ada level yang hilang. Nah, jadi ini namanya land pyramid. Misalnya bagian paling bawah, misalnya cacing dan kawan-kawan hilang, ya nanti kita akan kesulitan. Mungkin binatang yang konsumsinya cacing atau pembusukan yang dilakukan oleh cacing di dalam tanah tidak berfungsi. Itu juga mengacaukan ekosistem. Tumbuhan juga begitu, kalau terbasmi habis, ya kita akan merasakan betapa kacaunya ekosistem. Atau binatang level pertama, kadang-kadang kita ini kan sukanya agak ekstrim. Binatang pengganggu dianggap ngerusui kita, wong kita dirusui sedikit saja, kita membasminya seperti orang kalap. Itu kayak kita, kalau seperti pepatah itu kan, membunuh lalat dengan kapak. Itu kan terlalu besar alatnya, akhirnya hancur semua sak meja-mejanya.
Maunya ngeracun tikus satu, akhirnya mati semua sak kucing-kucingnya, sak ayam-ayamnya. Itu kan kita ndak hati-hati. Maunya agar padi kita terpelihara, kita racuni semuanya, akhirnya habislah sak burung-burungnya, sak ular-ularnya, sak tikus-tikusnya, semuanya nanti pada saatnya kita yang rugi. Ini yang dikhawatirkan oleh leopard. Bahkan leopard ini untuk binatang paling buas sekalipun itu ada fungsinya yang dia mainkan dalam community. Ketika mangsa-mangsanya yang di bawah hilang, ya jangan heran nanti akhirnya gajah masuk kampung. Kemarin banyak cerita tentang harimau yang mencari-cari makannya keluar ke desa-desa. Itu karena ada link dari land piramid ini yang terputus. Baik, ya contoh paling mudah kalau di tulisannya Leopold itu misalnya begini loh. Misalnya ini, manusia punya proyek bertani secara besar-besaran, massal. Akhirnya dia memanfaatkan banyak sekali lahan untuk bertani. Kemudian untuk pertanian kan butuh pestisida, butuh racun. Akhirnya setelah pakai pestisida, semua serangga, semua tikus akhirnya mati. Nah, terpotong satu level rantai makanan. Lama-lama, ya ketika kelestariannya tidak terjaga, ada rantai-rantai makanan yang hilang, ya dia akan jadi lahan yang mati. Tidak bisa dipakai lagi. Kesuburannya juga habis karena pestisida. Serangga-serangga yang jadi rantai makanan juga habis, musnah. Dan pada akhirnya land itu, tanah itu menjadi tanah mati yang kehabisan vitalitasnya. Biasanya terus manusia itu dengan santainya, ya sudah kalau tanahnya tidak produktif lagi, ya kita cari tanah yang produktif. Kita pindah ke lahan yang baru. Itu kita dengan santainya begitu, kita tidak sadar sudah melakukan banyak kerusakan. Sehingga tambah lama, tambah banyak kerusakan. Ya ketika terjadi musibah, wabah, bencana, kita tidak sadar sebenarnya mungkin itu memang kelakuan kita sendiri. Ini kan sudah diramalkan oleh Al-Quran itu kan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Ini kalau tidak salah surat Rum ayat 41. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena kelakuan manusia. Karena apa yang diperbuat oleh manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Untuk biar mereka merasakan sebagian dari yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Ini sebenarnya ayat ini penting loh kita baca hari ini. Tidak hanya bagian Zoharul fasadunya, tapi bagian liyuziqahum ba'dallazi aminu. Supaya mereka merasakan sebagian apa yang selama ini mereka rasakan. Siapa tahu jangan-jangan berbagai wabah, berbagai musibah yang kali ini kita rasakan itu bagian dari liyuziqahum ba'dallazi aminu. Allah sedang menunjukkan pada kita nih, rasakanlah kelakuanmu selama ini, rasakanlah buah dari perbuatanmu selama ini. Satu-satunya jalan adalah kata yang terakhir dari ayat ini. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali. Kembali maksudnya kembali ke jalan yang benar. Selama ini kita merusak, selama ini kita mengacaukan. Ayo kita balik ke yang benar. Nah ini tema kita malam hari ini yang etika lingkungan, akhlak pada alam ini semoga termasuk bagian dari kita memulai la'allahum yarji'un. Kita memulai menapaki kembali jalan yang lurus. Biar kita tidak terus-terusan liyuziqahum ba'dallazi amil. Menikmati sebagian yang hari ini menjadi buah dari kelakuan kita. Termasuk
adanya pandemi yang sudah bertahun-tahun ini. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi ada land piramid, kita lanjutkan kemudian prinsip etik yang jadi kunci dalam land etik adalah berarti kepedulian. Kepedulian itu membutuhkan pengetahuan, membutuhkan kesadaran, penghormatan, dan tanggung jawab. Kepedulian terhadap alam berarti membutuhkan pemahaman kita tentang bagaimana alam agar lestari, bagaimana biar dia tidak musnah, tidak kacau, tidak rusak. Membutuhkan penghormatan kita berarti membutuhkan perilaku kita yang tidak ceroboh, semena-mena, adigang-adigung pada alam. Dan juga membutuhkan tanggung jawab. Membutuhkan tanggung jawab berarti keikutsertaan kita untuk andil dalam kelestariannya. Jadi ini kuncinya land etik itu ada pada kepedulian kita. Mari kita pahami bahwa setiap spesies, setiap hal dalam lingkungan kita ini punya perannya sendiri-sendiri. Meskipun kadang kita tidak paham. Apa sih gunanya batu kecil ini? Apa sih gunanya rerumputan ini? Apa sih gunanya? Semuanya pasti ada perannya. Kita harus banyak belajar tentang itu sehingga seandainya pun mungkin ada yang harus kita singkirkan, ada yang harus kita sisihkan, itu kita ngerti benar, kelestariannya tetap terjaga, harmoni di ekosistem itu tidak terganggu. Jadi itu kunci yang pertama itu. Kunci yang kedua yang menunjukkan kepedulian adalah mari kita tidak selalu, ini katanya Leopold, menghitung sesuatu dari untung tidaknya kita. Jadi melakukan sesuatu dari kita dapat laba kalau itu ekonomi atau rugi. Kata Leopold, banyak hal dalam ekosistem itu yang secara langsung tidak ada nilai ekonominya untuk kita. Tidak ada keuntungannya untuk kita. Misalnya tanaman yang liar atau kicauan burung itu kan katanya Leopold. Tapi percayalah setiap anggota ekosistem ini punya kontribusi, ada fungsinya untuk harmoni ekosistem. Kalau kita tidak hati-hati mengintervensi siklus yang ada di ekosistem itu nanti jadi kacau. Jadi kepedulian kita selanjutnya diukur dari tidak perlu selalu mengukurnya dari aspek ekonomi atau keuntungan yang kita dapat dari alam. Karena memang banyak hal dari alam yang kadang tidak kita pahami. Kelihatannya saja tidak ada gunanya, tapi mungkin kita tidak tahu ada peran penting yang dia mainkan. Ini kalau untuk ini kita butuh ilmu. Jadi kunci land etik setelah tadi menjelaskan piramida itu ada pada kepedulian. Kita harus peduli. Ada kalimat dari Leopold dari bukunya itu yang menurut saya menarik. Berhentilah takut dengan argumen bahwa tindakan yang benar itu tidak mungkin sebab tidak memberikan keuntungan maksimal. Atau bahwa tindakan yang salah itu bisa dimaafkan sebab menguntungkan. Kita ini selalu dihantui oleh untung dan tidak untung ketika memikirkan sesuatu. Ketika akan melakukan sesuatu. Bahkan ada orang yang punya pandangan melakukan yang salah itu bisa dimaklumi asal menguntungkan. Jangan-jangan yang korupsi-korupsi itu seperti ini argumennya. Ya mereka kan mestinya sudah tahu kalau itu salah. Tapi kan untung besar. Atau banyak hal lain yang salah-salah yang kita lakukan seringkali kita mencari pembenarannya dari aspek keuntungannya ini.
Dosa sedikit tidak apa-apa lah Pak, saya dapat enaknya banyak kok, nanti tinggal tobat saja. Manusiawi kok Pak yang seperti itu. Tidak ada orang yang tidak begitu. Selama masih normal ya begitu. Nah ini berarti memaafkan yang salah dengan alasan keuntungan yang kita dapat. Atau sebaliknya, meninggalkan yang benar karena tidak ada untungnya. Pak, capek-capek memelihara alam, dapat apa saya? Oh saya itu butuh ini, butuh itu. Tidak ada hubungannya dengan saya urusan alam ini. Nah ini argumen untung rugi ini sebenarnya kalau dalam filsafat itu sering kita sebut argumen pragmatis. Segala sesuatu dilihat keuntungannya untuk kita. Nah kata Leopold, yuk berhenti untuk takut melakukan kebenaran karena kita anggap itu tidak menguntungkan. Dan mari berhenti untuk memaafkan kesalahan karena kita anggap itu menguntungkan. Berarti apa? Ayo melakukan segala sesuatu tidak hanya dengan pertimbangan untung rugi. Baik, kita lanjutkan. Nah, dilanjutkan. Oleh Leopold kemudian diterangkan juga sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih dalam, alam ekosistem sekeliling kita itu hakikatnya pasti menguntungkan kita. Kalau dia harmonis, kalau dia terjaga kelestariannya. Ini yang oleh Leopold disebut instrumental value. Mengapa? Karena kelestarian ekosistem itu berarti menjaga seluruh komunitas yang ada di dalamnya. Komunitas yang ada di dalamnya itu ya termasuk kita manusia. Berarti kalau kita ikut andil melestarikan alam, menjaga ekosistem lingkungan sekeliling kita, itu sama saja kita sedang melestarikan, menjamin kebutuhan dan kepentingan kita sebagai satu komunitas. Menghancurkan tanah kita dan segala apa yang ada dalam komunitas itu sama saja menghancurkan diri kita sendiri. Karena kita ada di dalamnya, kita keluarganya, kita anggotanya. Jadi ini logika sederhana sebenarnya. Tadi kan kita disebut anggota dari komunitas ekosistem di sekeliling kita. Kalau ekosistemnya rusak, itu kan seperti rumah kita, wadah kita yang rusak. Yuk otomatis kita akan jatuh ikut rusak. Jadi logika sederhananya itu. Inilah yang dimaksud oleh Leopold sebagai instrumental value. Instrumental value itu berarti nilai instrumentalnya. Jadi nilai yang bisa kita pegangi sebagai alat kita untuk melestarikan alam. Namanya nilai instrumental. Jadi ini jadi kunci kita. Jadi kalau tadi kan kita dipaksa untuk peduli. Ya, kita harus peduli. Jangan ngitung-ngitung materi untung rugi ya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir mendalam, lestarinya ekosistem, lestarinya lingkungan itu pasti menguntungkan kita. Kok banyak yang tidak sadar ya Pak? Ini sebenarnya logikanya sesederhana itu. Iya, mengapa begitu? Karena kita selalu mengukur keuntungan itu di dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk nilai uangnya. Sehingga keuntungan-keuntungan yang tidak bernilai uang itu sering lupa kita syukuri, sering lupa kita perhatikan. Jadi kita dapat hadiah uang sekian juta itu senangnya luar biasa. Tapi kita dapat hadiah kesehatan yang mungkin nilainya jauh lebih tinggi dari hadiah uang tadi.
Kita tidak pernah mensyukuri itu, kita anggap biasa saja. Kita terbiasa mengukur nilai untung itu dari nilai ekonomi atau nilai uangnya. Termasuk aspek alam dan lingkungan ini tadi. Karena kita tidak dapat uang, ya kita menganggapnya tidak terlalu penting. Meskipun jelas itu menguntungkan secara logis sederhana untuk memahaminya. Nah, baik, saya lanjutkan. Ini biar nanti kita dapat lebih banyak wawasan baru dari Aldo Leopold ini. Selanjutnya, Leopold ini juga menjelaskan, ya kita melestarikan alam, menghormati alam dengan cara land etik tadi caranya. Tapi jangan lupa, land etik ini bukan berarti menghalangi kita dari mengubah, menata, menggunakan semua sumber daya alam yang ada di sekeliling kita. Bukan berarti terus, kalau begitu semua didiamkan saja, Pak. Tidak usah kita manfaatkan, Pak. Tidak usah kita tata, tidak usah kita pakai. Tidak begitu. Jadi, ya tetap kita optimalkan, kita manfaatkan sesuai kebutuhan kita. Apakah itu tanah, air, tanaman, binatang. Tapi sambil kita perhatikan hak-hak dari tanah, air, tanaman, dan binatang itu agar tetap alami dan lestari. Alami itu dari aspek kualitasnya, lestari dari aspek kontinuitasnya, biar dia tidak habis, biar dia selalu ada. Jadi land ethic tidak menghalangi pengubahan, penataan maupun penggunaan terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Baik itu tanah, air, tanaman, binatang, atau semuanya. Namun menegaskan hak dari semua anggota komunitas tadi untuk tetap hidup ada secara alamiah. Jadi kita manfaatkan, wong itu fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk manusia, tapi kita kenal batasnya, kita ngerti cara menggunakannya sehingga kualitas alaminya terjaga dan dia tetap lestari. Sehingga sampai nanti anak cucu kita masih bisa memanfaatkannya. Jadi ini sebenarnya tidak semata-mata untuk kepentingan alamnya sendiri. Hakikatnya yang balik ke kita kan nanti kalau dia tetap alami dan lestari. Kecuali kalau kita memang egois. Kita nyari seneng kita sendiri, enak kita sendiri sekarang. Ya contoh sederhana tadi ya, buang sampah di sungai tadi. Enak kita sekarang, rumah kita bebas sampah. Tapi tidak lama lagi ketika hujan datang, sungai meluap, semua orang akan merasakan akibatnya. Sampahnya balik lagi ke rumah kita karena airnya meluap. Kemudian terjadi banyak kerusakan yang lain. Itu yang mungkin oleh Allah tadi ya disindir dengan Zuharul Fasadu tadi. Jadi penjelasan-penjelasan ideal di atas tadi, hubungan kita dengan alam, bukan berarti kok terus kita mutung, ya wis nek ngono, aku ndak usah memanfaatkan alam, ya ndak begitu. Apa mungkin juga kita bisa begitu? Ndak mungkin bisa. Tapi kita dituntut untuk mengerti batasnya. Jadi sejauh mana tanah, air, udara, tanaman, binatang itu kita manfaatkan secukupnya untuk kebutuhan kita, sambil kita jaga kualitasnya, kita jaga kelestariannya, durasinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada akhirnya buahnya land etik itu kalau istilahnya Leopold adalah land health. Kesehatan tanah. Kesehatan tanah itu indikatornya apa? Kapasitas
ekosistem kita untuk self-renewal, untuk bisa memperbarui dirinya terus-menerus sehingga dia lestari. Ini berarti sehat. Jalannya apa untuk menjadi sehat itu? Ya, beliau pakai istilah konservasi. Ini kan istilah yang sering kita pakai juga dalam ranah etika lingkungan. Jadi konservasi itu upaya kita mempertahankan harmoni antara manusia dengan tanah, dengan bumi, dan segala isinya. Jadi namanya tindakan konservasi. Konservasi itu kan menjaga. Kalau dalam ilmu agama kan dikenal kelompok konservatif. Ini kelompok yang kuat sekali menjaga ajaran-ajaran lama. Nah, dalam hubungannya dengan alam itu kita perlu konservasi. Melestarikan, menjaga yang lama biar tidak punah, biar tidak rusak. Karena kita butuh terus. Kalau kita sukses melakukan konservasi, lahirlah land health. Jadi kesehatan lingkungan. Cirinya apa? Lingkungan kita ini bisa memperbarui dirinya terus-menerus, tidak musnah. Meskipun kita memanfaatkannya, dia tetap bisa memperbarui diri. Itu berarti masih sehat. Air itu kita pakai terus. Tapi kalau kita mengaturnya pinter, ya kita pakai, dia balik lagi. Dia masuk ke bumi jadi air kotor bekas pakai kita, tapi nanti dia balik lagi ke kita dalam bentuk air bersih dengan mekanismenya sendiri. Itu berarti dia mampu self-renewal. Sama seperti kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon. Nanti tumbuhan di sekeliling kita membutuhkan karbon, dia mengeluarkan oksigen. Senantiasa ada pembaruan. Nanti sampah yang terkontrol yang kita buang diuraikan, kemudian nanti menjadi berperan dalam kesuburan tanahnya, nanti berperan dalam kesuburan tanamannya, dan seterusnya. Ini namanya kemampuan lingkungan untuk self-renewal. Menjadi bukti kesehatan lingkungan. Nah, jadi buahnya land ethic itu land health, kesehatan tanah. Wah, ini istilahnya unik ya, kesehatan tanah. Selama ini kan kita ngertinya kesehatan manusia, kesehatan masyarakat. Ternyata ekosistem kita, tanah, lahan, lingkungan kita juga harus dijaga kesehatannya. Nah, kita lanjutkan. Secara etik, maka kemudian muncul, karena ini land etik, land conservation pyramid. Piramida konservasi. Seperti apa sih cara kita mengkonservasi tadi? Ini ada bentuk gambar piramidnya. Gimana caranya? Yo, ini aktivitas-aktivitas yang harusnya kita lakukan sehubungan dengan lingkungan kita. Yang pertama apa? Protect the land. Kita lindungi dari yang mengancam, yang merusak, yang mengacaukan ekosistem kita. Kemudian yang kedua, do no harm. Jangan menyakiti, jangan merusak. Kalau protect tadi kan melindungi dari kerusakan-kerusakan yang mengancam dari luar. Mungkin dari limbah dari luar, dari polusi dari luar, dari racun dari luar. Ini kita hati-hati biar tidak masuk ke ekosistem kita. Yang kedua, dari kita sendiri, do no harm. Jangan-jangan malah kita sendiri yang merusak. Jangan-jangan malah kita sendiri yang mengacaukan. Jadi kita lindungi tanah kita dari kerusakan dari luar diri kita maupun kerusakan dari dalam diri kita sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, rumusnya adalah think at a landscape scale. Berpikirlah dengan skala landscape. Wah, landscape ini meluas, melebar. Ya, kalau teman-teman main laptop itu kan ada model kalau sedang ngetik itu. Kalau yang potret itu kan yang berdiri, yang landscape itu yang tidur. Landscape itu berarti meluas. Think at a landscape scale berarti yuk
tidak hanya memikirkan diri kita, tapi semuanya di sekeliling kita juga kita pikirkan. Kiri kanan kita dalam ekosistem juga kita pikirkan. Kemudian naik lagi satu level, manage as informed by history. Mari kita mengatur, menata dengan cara belajar. Selain lewat ilmu, juga lewat sejarah. Dalam sejarah ini kan seringkali ada cerita-cerita, informasi-informasi tentang bagaimana terjadinya kerusakan alam, bagaimana kehancuran masyarakat yang dulu karena ketidakseimbangan alam dan lain sebagainya. Jadi ini jangan dicuekin, tapi jadi bahan kita untuk belajar. Jadi manage as informed by history. Belajar dari sejarah kita. Semoga tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dulu pernah terjadi dalam sejarah, khususnya sehubungan dengan konservasi pemeliharaan ekosistem. Dan yang terakhir, bagian dari perilaku akhlak kita terhadap alam itu ya kita harus mau senantiasa mengevaluasi tindakan-tindakan kita. Apakah seperti tadi dia mendukung, melestarikan integritas, kemudian stabilitas, kemudian keindahan ekosistem kita, atau justru sebaliknya. Jadi orang yang mau melakukan evaluasi, kalau dalam agama namanya muhasabah, itu menunjukkan dia orang yang tidak sombong, masih merasa dirinya tidak sempurna, masih merasa banyak hal harus dia perbaiki. Ini menunjukkan jiwanya masih jiwa yang terbuka terhadap kebaikan dan perbaikan. Jadi inilah land conservation pyramid. Jadi untuk melakukan konservasi itu ya tidak harus menunggu lembaga-lembaga atau menunggu biaya. Bisa kita awali dari diri kita dan lingkungan kita sendiri, dari rumah kita paling kecil, tidak masalah. Jadi land ethic itu diterapkan oleh semuanya sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Baik, ini waktunya tinggal 10-an menit lagi. Ini saya tutup dengan beberapa quotes. Quotes ini kalimat-kalimat indah dari Aldo Leopold sehubungan dengan land ethic ini. Ini ada beberapa quotes, ya, beliau punya banyak quotes, tulisannya banyak. Meskipun malam hari ini saya hanya mengambil dari salah satu buku beliau, yaitu Ascent County Almanac. Ini buku yang kabarnya terjual lebih dari 2 juta eksemplar. Terbitnya tahun 1949. Nah, ada beberapa quotes yang saya ambil, misalnya ini. Man always kills the thing he loves. And so we the pioneers have killed our wilderness. Manusia itu selalu membunuh sesuatu yang dia cintai. And so we the pioneers. Dan seperti itulah kita, para pelopor, para pionir ini telah membunuh our wilderness. Wilderness itu berarti alam liar di sekeliling kita. Alam yang alami di sekeliling kita. Jadi kita ini sering menyatakan mencintai alam, mencintai lingkungan, tapi perilaku kita secara tidak sadar justru membunuh yang kita cintai. Kadang-kadang kita kan begini. Jadi perilaku kita itu justru menghancurkan yang kita cintai. Mungkin dengan terlalu posesif, dengan terlalu memanjakannya, atau dengan terlalu
menyiksanya dengan keinginan-keinginan kita. Akhirnya yang kita cintai mati. Sama dengan kecintaan kita terhadap alam, kita bilangnya cinta, tapi kelakuan kita justru menghancurkannya, membunuhnya. Man always kills the thing he loves. Manusia itu punya kecenderungan membunuh apa yang dia cintai. Nah, ini filosofinya nanti dalam sebenarnya, tidak hanya berhubungan dengan alam. Dengan apapun, kadang-kadang perilaku kita ini justru merusak yang kita cintai. Dengan cinta kita mungkin yang tidak emosional, yang tidak rasional, yang hanya emosional, yang hanya menuruti ego, keinginan pribadi. Akhirnya justru keinginan kita meninggikan yang kita cintai, hasilnya adalah menghancurkan yang kita cintai, termasuk sehubungan dengan alam ini. Nah, yang kedua ini menarik, saya ambil sehubungan dengan pelestarian, hubungannya dengan pertanian. Beliau menyatakan begini, ada dua bahaya dengan tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Pertama, menganggap bahwa sarapan kita itu berasal dari pedagang. Dan yang kedua, menganggap bahwa panas itu hanya berasal dari perapian. Ini sebenarnya unik. Jadi katanya Leopold, hari ini itu kan banyak orang yang tidak tahu dengan pertanian. Orang yang tidak peduli dengan pertanian. Bahkan bisa dihitung dengan jari, termasuk teman-teman malam hari ini yang ikut ngaji filsafat. Masih adakah yang bercita-cita menjadi petani? Mungkin bisa dihitung dengan jari. Katanya Leopold, dengan lupanya orang, tidak tertariknya orang dengan dunia pertanian, sehingga mereka tidak ngerti, tidak punya tanah pertanian, khawatirnya nanti orang-orang menganggap anak cucu kita punya pandangan bahwa makanan itu sumbernya adalah dari toko, dari pedagang, dari warung. Dia tidak ngerti bahwa sumber yang dia makan itu awalnya ya dari pertanian. Tapi mungkin anak-anak kita ngertinya ya makanan itu sumbernya dari warung, dari toko. Mungkin mereka juga nanti ngertinya panas itu ya asalnya dari perapian. Ya, perapian kalau di barat ya kan ada, kalau sedang musim dingin itu ada perapian. Mereka tidak ngerti bahwa para petani itu berpanas-panas juga saat mereka menanam padi atau tanaman yang lain. Jadi karena mereka tidak pernah kena matahari. Apalagi hari ini anak-anak kita pegangannya cuma HP, tidak ngerti sawah. Bahkan yang namanya sawah itu kan hari ini jadi tempat rekreasi. Rekreasinya ke sawah. Padahal dulu bapaknya, kakek neneknya itu ke sawah itu yo kerja, bukan rekreasi. Sekarang jadi rekreasi. Nah, lama-lama mungkin ya mereka akan menganggap makan itu dari warung dan panas itu ya adanya di selimut atau di perapian. Ini dua bahaya kita kalau kehilangan lahan pertanian. Hari ini kan perlahan-lahan tempatnya orang bertani, sawah-sawah itu makin lama makin menyusut, makin menyempit. Baik, ini mungkin sindiran dari Leopold tentang situasi hari ini. Nah, ini ada sindiran yang lain dari Leopold. To those devoid of imagination, a blank place on the map is a useless wash. To others, the most valuable part. Bagi orang-orang tertentu yang tidak memiliki imajinasi, satu tempat kosong yang ada di peta itu disebut sebagai tempat yang tidak ada gunanya. Tapi bagi yang lain yang ngerti, yang paham, yang ilmunya dalam, justru tempat itu adalah the most valuable part. Jadi bagi orang yang tidak ngerti, kalau ada tempat kosong, misalnya hutan yang masih murni, belum ada
bangunannya, belum ada hotelnya, belum ada tempat nginep, belum ada macam-macam, itu mungkin dianggap, wah ini eman-eman, tempat ini tidak ada gunanya. Padahal kalau yang paham ilmunya, justru tempat yang masih asli, masih murni, masih original, itulah the most valuable part. Tempat yang paling berharga. Bahkan mungkin disitulah nanti bisa menjadi pertahanan terakhir kelestarian lingkungan. Nah, ini sindiran juga dari Leopold. Karena hari ini perlahan-lahan kan mulai habis ini. Tempat-tempat yang namanya blank place. Tempat yang belum dijamah, belum dimanfaatkan oleh manusia, yang masih murni, masih asli. Ini sindiran juga dari Leopold. Dan terakhir, ini juga quotes yang menurut saya jadi kunci terakhir. I do not imply that this philosophy of land was always clear to me. It is rather the end result of a life journey. Aku tidak menyatakan bahwa filosofi tentang tanah ini sudah sangat jelas, sudah sangat detail. Maksudnya mungkin begitu. It is rather the end result of a life journey. Ini lebih merupakan satu tujuan dari sebuah perjalanan hidup. Jadi maksudnya Leopold itu mungkin ini kan tadi ada land etik, konsep-konsep filosofis tentang akhlak kita terhadap ekosistem lingkungan sekeliling kita. Mungkin ini masih belum terlalu detail, masih umum, masih berisi hanya prinsip-prinsip, masih berisi hanya asumsi-asumsi. Tapi tidak masalah. Bagi dia ini mungkin lebih merupakan satu titik dalam perjalanan hidup. The end result, satu titik tujuan dalam perjalanan hidup. Jadi maksudnya ini kan yang saya bicarakan mengutip Leopold dari awal sampai akhir tadi kan sifatnya sebenarnya masih umum, masih general. Sebagian besar isinya mungkin prinsip-prinsip umum saja. Yang selanjutnya sebenarnya sudah dikembangkan secara lebih detail dalam konsep-konsep etika lingkungan. Tapi kata Leopold ya tidak apa-apa. Meskipun belum terlalu detail, belum terlalu jelas. Yang penting tujuan hidupku ke sana. Tujuan hidupnya ini ke situ. Jadi arahnya kepada bagaimana agar manusia ini bersikap baik, berperilaku baik terhadap alam di sekelilingnya. Itu maksud quote yang terakhir ini. Mungkin juga untuk ngaji kita malam hari ini juga begitu. Mungkin teman-teman kesulitan menangkap satu-satu idenya Leopold tadi. Mungkin juga agak terlalu berat. Mungkin karena saya yang bahasnya juga agak rumit, agak bulat. Tidak masalah. Yang penting diambil saja semangatnya sebagai tujuan. Bahwa kita harus bersikap baik, berakhlak yang baik kepada lingkungan sekeliling kita.